Hari ini ada banyak orang yang sudah menggunakan AI untuk bekerja termasuk di Indonesia. Tapi coba cek faktanya di lapangan. Apakah perusahaan benar-benar untung dari penggunaan AI ini? Dan apakah pekerjaan kita tiba-tiba jadi lebih ringan? No. Selamat datang di plot twist terbesar tahun ini, ilusi produktivitas AI. Dunia saat ini sedang dijangkiti satu demam yang sama, yaitu fear of missing out terhadap kecerdasan buatan. Dari mahasiswa, staf administrasi, sampai level eksekutif, semuanya berlomba-lomba mengadopsi AI secepat mungkin. Berdasarkan laporan dari Microsoft, rata-rata penggunaan AI oleh pekerja kantoran di tingkat global berada di angka 75%. Tapi tahukah Anda di mana posisi Indonesia? Angkanya mencapai 92%. Yap, 92% pekerja di Indonesia sudah menggunakan AI generatif untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. Secara kasat mata ini adalah berita yang luar biasa. Kita membayangkan sebuah negara dengan talenta yang bekerja 10 kali lebih cepat. Di level korporasi, para pemimpin bisnis menggelontorkan dana miliaran untuk berlangganan perangkat lunak AI demi satu kata ajaib, efisiensi. Tapi, ada satu kejanggalan besar yang terjadi di lapangan. Kalau semua orang di pasar yang sama bekerja 10 kali lebih cepat menggunakan AI yang sama, lalu di mana letak keunggulan kompetitifnya? Jawabannya tentu saja tidak ada. Kita sedang terjebak dalam apa yang disebut sebagai ilusi produktivitas. Riset terbaru dari AWS mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dari jutaan bisnis yang sudah memakai AI, 76% diantaranya menggunakan teknologi ini hanya untuk hal-hal yang bersifat operasional dasar, seperti merangkum rapat, menyortir email, atau memperbaiki tata bahasa. Berapa banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk mengambil keputusan strategis atau menciptakan model bisnis baru? Cuma 10%. Konfliknya terjadi di sini. Karyawan diam-diam menggunakan AI hanya agar bisa pulang lebih cepat. Sementara perusahaan terjebak sekedar merespons tren tanpa menciptakan nilai tambah yang baru. Jadi kita seperti berlari kencang, tapi sebenarnya hanya berlari di atas treadmill. Fakta lain dari Deloitte mengungkap bahwa dari 25% perusahaan yang sudah merasakan dampak transformatif dari AI, hanya 20% saja yang meraih peningkatan revenue perusahaan secara nyata. Lalu, bagaimana cara kita memenangkan balapan ini? Solusinya adalah berhenti menggunakan AI cuma sekedar sebagai mesin ketik yang pintar dan mulailah menjadikannya sebagai sebuah mesin inovasi. Perusahaan sekarang nggak lagi sekedar berlangganan AI dan berharap keajaiban terjadi. Perusahaan harus mulai membangun ekosistemnya sendiri. Ini berarti mengubah total standar talenta masa depan. Perusahaan harus membangun roadmap yang jelas untuk implementasi AI sehingga penggunaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Workflow baru harus dibangun untuk memetakan penggunaan AI di perusahaan. Tanpa itu, AI cuma jadi penghambat yang diam-diam menyeret kita. Kecerdasan buatan, sehebat apapun algoritmanya, pada dasarnya hanya bisa dianalogikan sebagai sebuah kaca pembesar. Jadi kalau Anda mengarahkan kaca pembesar itu ke daun kering di bawah terik matahari, ia akan menciptakan api yang membakar. Tetapi kalau diarahkan ke tempat yang gelap, tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagi perusahaan yang model bisnisnya sudah usang dan budaya kerjanya berantakan, AI cuma mempercepat kejatuhan saja. Namun bagi pemimpin yang memiliki visi terang dan talenta yang tahu cara mengeksekusi inovasi, AI adalah api yang bisa mendorong mereka ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi gak pernah mengubah dunia. Manusia yang memiliki tujuannya lah yang mengubah dunia, dan teknologi hanyalah alat yang kebetulan dipakai. Pertanyaannya sekarang, yakinkah Anda
kalau Anda benar-benar produktif dengan AI atau sebenarnya cuma jarang di tempat. Yuk, mari kita refleksi dan mulai berbenah diri agar penggunaan AI bisa dilakukan dengan lebih bijaksana dan lebih efisien. Mau tahu lebih banyak soal tren, pergeseran bisnis, dan wawasan teknologi? Subscribe sekarang biar kalian gak ketinggalan informasinya.